Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Alfianto, NIM B.131.24.0267. Saya ini ingin menjelaskan makalah agama tentang pendidikan anti korupsi dan upaya pemberantasannya dalam Islam. Di sini ada kata pengantar. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas dalam rangka mendalami lebih dalam tentang ajaran agama Islam, khususnya pendidikan anti korupsi dan upaya pemberantasannya dalam Islam, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dalam meningkatkan pemahaman agama dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ada pendahuluan. Dalam pandangan Islam, korupsi atau yang dalam istilah Islam sering disebut dengan gulul atau penyelewengan harta milik umum merupakan tindakan yang sangat dilarang. Islam mengajarkan nilai-nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab yang semua itu bertentangan dengan praktik korupsi. Oleh karena itu, Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat yang anti korupsi. Ini ada rumus masalah ya, nanti kita bahas. Pengertian korupsi sendiri. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Selanjutnya dikatakan bahwa korupsio berasal dari kata corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua dari bahasa Latin tersebut. Kemudian dikenal istilah corruption atau korup dari Inggris, corruption Perancis, dan corruptio atau corruptio Belanda. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Dengan itu, sebutan korupsi dalam Kamus Universal Bahasa Indonesia dimaksud selaku perbuatan yang kurang baik semacam penggelapan uang, penerimaan uang sogok, serta sebagainya. Berikutnya dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Part PM 06/1957, sebutan korupsi antara lain dimaknai kaku perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan serta perekonomian negeri. Korupsi jika dikaitkan terhadap hukum Islam yaitu fikih klasik tidak ada ditemukan oleh fuqaha tentang tindak pidana korupsi. Sebab jika dilihat pada zaman dahulu tidak adanya tindak pidana korupsi, tentu terdapat sistem administrasi yang sudah keliru dikerjakan oleh seorang sehingga terjadinya kejahatan tersebut. Korupsi jika dicermati dalam istilah hukum pidana Islam belum dipahami sebuah jarimah baik itu pada Al-Quran maupun hadis. Hal ini menyebabkan ia merupakan bahwa pada dalam Al-Quran dan hadis tidak dijelaskan secara spesifik perihal korupsi. Tapi satu sisi, ulama sepakat walaupun tidak diatur, tetapi korupsi ini mampu disamakan menggunakan perbuatan pencurian karena barang yang diambil bukan haknya melainkan milik orang lain atau negara sebagai akibatnya menyebabkan mudarat dan kerugian terhadap kemaslahatan umat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah sebahagiaan kamu memakan harta sebahagian yang lain dan antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan kebahagiaan daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Korupsi dalam Islam memiliki beberapa pemahaman pada pemaknaan, yaitu riswah artinya suap. Cara terminologi riswah adalah pemberian dari seorang kepada pejabat atau lembaga yang berpengaruh untuk mencapai suatu tujuan diinginkan. Syarikah adalah pencurian. Tapi secara etis didefinisikan sebagai tindakan diam-diam mengambil milik orang lain yang bukan miliknya. Dan seperti itu terlindungi dengan baik. 3. Pengkhianat adalah pengkhianat. Hal ini sering diartikan sebagai tindakan penyangkutan oleh seseorang ketika diberi kepercayaan. Sebagian besar ulama Syafi'iyah cenderung mengatakan bahwa korupsi adalah tindakan makar, karena pelakunya adalah mereka yang sebelumnya dianggap sebagai penjaga amanah yang diberikan kepadanya, seperti menjaga keuangan negara. Terkait dengan pengalaman selama ini adalah beberapa hipotesis yang dikemukakan oleh Andi Hamzah Islam dalam bukunya Pemberantasan Korupsi. 1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. 2. Adanya latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi. 3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien. 4. Penyebabnya adalah modernisasi Konjarningrat juga memandang bahwa korupsi sebagai salah satu kelemahan dalam pembangunan. Dia mengatakan ada beberapa hal yang
hal cara yang digunakan dalam mengatasi penyakit-penyakit seperti korupsi yang mana sekarang telah menyeluruh dan mengganas dalam kehidupan ini, yaitu 1. Dengan memberi contoh yang baik. 2. Dengan memberi perangsang-perangsang yang baik. 3. Dengan persuasi dan penerangan. 4. Dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi yang baru untuk masa yang akan datang sejak kecil dalam kalangan keluarga. Faktor penyebab korupsi dalam Islam. Banyak faktor yang mendorong terjadinya korupsi dari dalam maupun dari luar. Pelaku kejahatan, seperti yang dikatakan Yamamah, jika pelaku masyarakat dan sistem politik yang materialistis dan konsumtif masih memanjakan hal materi dapat memaksa terjadinya perjudian dan korupsi. Ansari Yamamah 2009. Kondisi sekarang hampir pasti bahwa semua PNS akan dipaksa melakukan korupsi begitu mereka menjabat. Hanyasham 2000 yang berpendapat bahwa godaan dunia, materi, dan kekayaanlah yang menyebabkan orang-orang melakukan korupsi dan tak tertahankan seseorang melakukan korupsi jika tidak bisa melawan. Jadi jika tidak menggunakan perspektif penyebab korupsi seperti itu, satu penyebab korupsi dalam perspektif kekayaan, pandangan yang salah satu dengan kekayaan mengarah pada pendekatan salah terhadap karyawan. Abdul Rahman Ibnu Khaldun, salah satu ulama muslim, dikenal sebagai hakim yang jujur dan adil yang berusaha menerangi korupsi dan suap di sekelilingnya. Namun, usahanya gagal dan dia berhentikan dari pejabatannya. Menurutnya, penyebab utama maraknya korupsi adalah gaya hidup mewah. Hal ini ditegaskan lebih lanjut oleh B. Soedarso, dan sebagaimana dikutip Jur mengatakan bahwa namun ia mengakui bahwa kekurangan gaji bukanlah penyebab mutlak dan faktanya banyak orang kaya yang korup. Ada faktor eksternal lain yang berinteraksi dan menghasilkan praktik korupsi. Ansari Yamamah juga berpendapat bahwa jika kecenderungan materialistik dan konsumerisme masyarakat dan sistem politik masih memaksakan biaya tinggi, mereka akan memaksa perjudian dan korupsi. Pada saat yang sama kita mengatakan bahwa kita melakukan korupsi karena kekayaan yang tidak terkendali. Korupsi terjadi ketika ia tidak bisa melawan dorongan untuk menjadi kaya, dan korupsi memberi kita akses kekayaan. Syed Hussein Alatos menguraikan alasan korupsi: kelemahan ajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, kurangnya hukuman yang keras, kurangnya lingkungan yang subur untuk aksi anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan dasar, dan kondisi sosial. Sanksi hukum mati tindak pidana korupsi dalam Islam. Dalam hukum Islam, hukuman mati dapat diterapkan dalam 3 bentuk jarimah, yaitu jarimah syah, jarimah hudud, dan jarimah ta'zir. Dalam masalah jarimah kisah, misalnya ancaman hukuman mati ditentukan pada bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan yang disengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan yang ia perbuat. Dalam masalah jarimah hudud, ancaman hukuman mati ditentukan pada perbuatan zina, muson, hirabah, bagi, dan ridah. Sedangkan dalam masalah jarimah takjir, ancaman hukuman mati ditentukan pada pelaku kejahatan di luar kisah dan hudud yang oleh negara atau pemerintah dianggap sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat. Berikut hadis dan ayat suci Al-Quran mengenai sanksi korupsi. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan saudara kalian itu haram bagi kalian. Haji riwayat Bukhari nomor 1739 dan Muslim nomor 1679. Dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Surat Al-Baqarah ayat 188. Berikut adalah beberapa upaya pemberantasan korupsi dalam perspektif Islam. 1. Pendekatan hukum Islam. Islam memandang korupsi sebagai perilaku jahiliyah yang harus diakhiri. Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan takjir, di mana hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai. Hukuman bagi koruptor dapat berupa denda 2 kali lipat dari harta yang dikorupsi, beserta hukuman fisik, pengasingan, atau hukuman lain ditentukan hakim. 2. Pendekatan moral dan spiritual. Menanamkan nilai-nilai anti korupsi melalui pendidikan agama Islam, membangun masyarakat madani yang beradab dan memiliki norma-norma yang baik, mengenal diri sebagai manusia, dan membutuhkan kesadaran spiritual. 3. Pendekatan sistem dan tata kelola. 4. Pendekatan sosial. 5. Pendekatan hukum. 6. Pendekatan pencegahan. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa Islam memiliki pendekatan komprehensif dalam memberantas korupsi, mulai dari aspek hukum, moral, spiritual, sistem pemerintahan, hingga peran masyarakat. Penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai bidang kehidupan diyakini dapat menjadi solusi efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi. Tantangan dan hambatan. 1. Resistensi dari pihak terkait.
Banyak pihak termasuk pejabat, pemerintah, dan kelompok kepentingan mungkin merasa terancam oleh inisiatif pendidikan anti korupsi. Presiden ini dapat menghambat penyampaian pesan-pesan anti korupsi dan memperkuat budaya korupsi yang sudah ada di masyarakat. 2. Kurangi sumber daya. Keterbatasan anggaran untuk mengembangkan kurikulum, pelatihan pengajar, dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi hambatan besar. 3. Kompleksitas masalah korupsi. Korupsi bisa memiliki banyak bentuk dan seringkali terkait dengan struktur kekuasaan yang kompleks. 4. Kualitas pendidikan yang tidak merata. Pendidikan anti korupsi harus dimulai dari tingkat dasar hingga tinggi, namun kualitas pendidikan di berbagai daerah sangat bervariasi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi di antara generasi muda. 5. Perilaku korupsi dalam lingkungan pendidikan. Praktik korupsi juga dapat terjadi dalam dunia pendidikan itu sendiri, seperti korupsi waktu atau materi ajar oleh guru. Hal ini menciptakan paradoks di mana pendidikan anti korupsi diajarkan tetapi tidak diterapkan dalam praktik sehari-hari. Solusi potensial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. 1. Pelatihan untuk pengajar. Memberi pelatihan yang memadai bagi pengajar agar mereka dapat menyampaikan materi pendidikan anti korupsi secara efektif dan menarik. 2. Keterlibatan masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program pendidikan anti korupsi untuk menciptakan dukungan sosial yang lebih luas. 3. Integrasi nilai-nilai Islam. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan untuk menanamkan sikap jujur dan tanggung jawab seperti ini. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan komitmen dari semua pihak, pendidikan anti korupsi berbasis Islam di Indonesia dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, membantu membangun masyarakat yang lebih berintegritas. Kesimpulan, apa itu korupsi? Korupsi dalam Kamus Universal Bahasa Indonesia dimaksud sebagai perbuatan yang kurang baik semacam menggelapkan uang, penerimaan uang rokok, serta sebagainya. Faktor penyebab korupsi dalam agama Islam. Faktor yang meningkatkan korupsi nepotisme di mana kepentingan individu atau kelompok didahulukan dari berkepentingan publik dan secara khusus terlibat dalam memperkuat dinasti korup dalam birokrasi. Selama nepotisme hanya didasarkan pada penguatan dinasti kekuasaan sendiri, jalan menuju korupsi terbuka lebar. Sebut dan jelaskan sanksi tindak korupsi hukuman mati dalam Islam. Ini yang tadi kita jelaskan ya. Kalian tidak bacakan. Ini juga nomor 4 ini sudah penutup. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi berbasis Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat. Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih guys. Ini daftar pustaka. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.